Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om. Chapter 67. Sarapan. Alisa memandang dapur yang begitu sangat besar dan juga mewah. Dapur yang memiliki desain warna abu-abu dan juga hitam itu terlihat begitu sangat elegan. Alisa memandang ke sekeliling dapur tersebut. "Bukannya pelayan di sini banyak, Bi?" ucapnya ketika melihat tidak ada satu orang pun pelayan di dapur itu. "Habi, suruh istirahatkan mereka sebentar. Katanya Isa membuatin Habi kopi," ucapnya yang tersenyum memandang istrinya. Alisa sedikit tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Habi, duduk aja dulu, Isa buatkan kopi," ucapnya yang meminta agar suaminya duduk di meja makan yang ada di dapur tersebut. Atar menganggukkan kepalanya. Pria itu menuruti perintah istrinya. Namun, sebelum pergi, pria itu mencumpi istrinya terlebih dahulu. "Nanti ada yang lihat, Bi," ucap Alisa memandang suaminya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. "Di sini nggak ada orang," ucapnya kemudian duduk di kursi sambil mengamati setiap gerak-gerik istrinya. "Habi mau sarapan?" tanya Alisa meletakkan secangkir kopi ke atas meja. Atar menarik tangan istrinya sehingga istrinya duduk di atas pangkuannya. "Jangan di sini, Bi, nanti dilihat orang," ucap Alisa saat suaminya ingin menciumnya. Wajah yang begitu amat merah menahan rasa malu. "Habis sudah memerintahkan mereka untuk tidak melintas di sini selama kita berada di dapur," ucapnya. "Apa Habi yakin gak ada yang lewat?" ucap Alisa. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Bahkan CCTV-nya saja dinonaktifkan," ucapnya yang meyakinkan istrinya. Alisa sedikit tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Atar memegang tengkuk leher istrinya dan mencium bibir istrinya. "Bi, jangan di sini," ucap Alisa ketika tangan suaminya mulai kemana-mana. "Apa mau di kamar?" tanya Atar. "Jangan sekarang, Bi, masih sakit," keluhnya. Atar memandang istrinya dan mengusap pipi istrinya. "Terima kasih ya sayang," ucapnya. Alisa memandang wajah suaminya. "Iya, Bi," ucapnya sambil tersenyum. "Apa Habi mau sarapan?" "Iya, Habi mau makan. Semalam mengeluarkan energi ekstra banyak, jadi sekarang butuh asupan energi yang baru untuk melanjutkan ke babak selanjutnya," ucapnya sambil tersenyum genit. "Habi," ucap Alisa menepuk dada suaminya. Wajah Alisa memerah saat mendengar ucapan suaminya. Alisa hanya menundukkan kepalanya saat detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Atar tersenyum memandang wajah istrinya. Sikap istrinya yang begitu sangat polos dan malu-malu membuat dia begitu sangat suka. "Habi mau sarapan apa? Isa masakin," ucapnya kembali menawari suaminya. "Isa pandai buat sarapan apa?" tanya Atar. "Isa takut Habi nanti nggak suka," ucapnya yang mulai ragu untuk menyampaikan apa yang bisa dimasaknya. "Kenapa seperti itu?" tanya Atar. "Isa cuma pandai masak masakan yang sederhana, Bi. Isa nggak pandai masak masakan mewah dan juga jenis-jenis makanan orang kaya pada umumnya," ucapnya. Atar diam saat mendengar jawaban polos istrinya. "Apa yang biasanya Isa buat untuk sarapan?" tanyanya. "Biasanya Isa cuma buat goreng tahu terus bikin sayur bayam, tumis kangkung pakai telur mata sapi atau telur dadar. Isa juga bisa masak sop," ucap Alisa. Atar diam saat mendengar jawaban istrinya.
Kalau Habi mau nasi goreng, mie goreng, Isa juga bisa, ucap Alisa yang menawarkan. Alisa merasa menu awal yang ditawarkannya begitu sangat tidak menarik. Atar masih diam saat mendengar ucapan istrinya. Atau kalau Habi suka sayur asam, Isa bisa buat sayur asam, goreng ikan, atau pakai ayam goreng juga boleh. Ditambah dengan sambal terasi juga makin enak, Bi. Alisa mengelak air ludahnya saat melihat suaminya yang seperti tidak tertarik dengan menu yang ditawarkannya. Bila Habi nggak biasa sarapan nasi, apa Habi mau sarapan roti saja, ucapnya. Atar hanya diam, matanya hanya menatap kecil istrinya yang begitu sangat menggoda. Alisa menundukkan kepalanya saat menyadari mata suaminya yang memandang bibirnya. Isa cuma pandai masak yang itu, Bi. Isa nggak pandai masak yang lain. Tapi kalau Bi pengen yang lain, kasih tahu saja. Siapa tahu Isa bisa buatnya, ucap yang tidak mau mengangkat kepalanya. Sayur asam, ayam goreng, dan sambal terasi, ucap Atar. Alisa mengangkat kepalanya dan tersenyum saat mendengar jawaban suaminya. Isa masakin dulu ya, ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya, dipegangnya tengkuk leher istrinya. Alisa memandang wajah suaminya dan memejamkan matanya ketika bibir lembut suaminya menyentuh bibirnya. Alisa menggigit bibir bawahnya saat suaminya melepaskan bibirnya. Apa sekarang Isa sudah boleh masak, Bi? Ucapnya. Sebenarnya, menu Isa sebutkan kurang menarik. Habis sepertinya lebih tertarik dengan bibir Isa, ucapnya. Wajah Alisa memerah saat mendengar ucapan suaminya. Detak jantungnya mendegup dengan sangat hebatnya. Bibir Isa enggak bisa bikin kenyang, Bi, ucapnya. Atar tersenyum mendengar jawaban istrinya. Ayo masak sarapannya, Habi perlu tambahan asupan energi biar nanti bisa, ucapnya tidak melanjutkan perkataannya saat istrinya menutup mulutnya. Habi jangan bilang-bilang itu, Isa malu, ucapnya. Cepat masak, ucapnya. Pria itu takut akan kehilangan kontrol dirinya. Iya, Bi, sip, Isa masak dulu, ucap Alisa yang mengangkat jempolnya. Alisa turun dari pangkuan suaminya. Ia berjalan menuju meja kompor. Atar yang duduk di meja makan hanya dia mengamati istrinya. Habi jangan liatin Isa terus, Isa jadi grogi kalau diliatin terus, ucapnya tidak nyaman saat suaminya hanya memandangnya. Jadi Habi harus lihat apa? Apa Isa suruh Habi untuk lihat dinding seperti ini? Ucapnya sambil memandang dinding yang ada di sampingnya. Alisa tertawa saat melihat sikap suaminya. Iya juga ya, Bi, kalau gitu Habi lihat Isa saja, ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya. Ini rasanya ia berdiri di belakang istrinya. Namun hal itu tidak jadi dilakukannya dengan istrinya yang merasa terganggu. Walaupun Alisa cukup bingung saat pertama kali masak di dapur yang berukuran sangat luas tersebut, namun ia merasa senang saat melihat bahan-bahan yang dibutuhkannya tersedia dalam kulkas. Meski membutuhkan waktu untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkannya, Alisa menggoreng ayam yang memang sudah diungkap di dalam kulkas. Alisa juga membuat sambal terasi dan sayur asam. Dapurnya besar banget, Bi. Dari kompor ke kulkas aja rasanya Isa jauh banget, ucapnya. Atar tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Alisa menata menu yang sudah dimasaknya di atas meja. Alisa meletakkan piring dan juga nasi. Kalau nggak enak, nggak usah dimakan ya, Bi, ucap Alisa yang meletakkan gelas yang berisi air putih hangat ke atas meja. Atar memandangi istrinya. Pria itu kemudian menganggukkan kepalanya. Bila tidak enak, siapa yang bakalan makan? Tanyanya. Biar Isa yang habiskan, Bi, ucapnya. Atar memandang istrinya tersebut. Alisa tersenyum saat melihat suaminya yang menatapnya. Habi mungkin nanti kurang suka dengan rasanya,
Tapi kalau Isa sudah biasa makan kayak gini, Isa suka makannya. Nanti kalau Habib nggak suka, biar Isa yang habiskan. Soalnya dibuang mubazir, Bi, ucapnya. Ayo makan sayang, ucapnya yang mengusap kepala istrinya. Iya Bi, soalnya semalam Isa nggak jadi makan, sudah ketiduran duluan, ucapnya. Atar hanya tersenyum saat mendengar ucapan istrinya tersebut. Alisa memandang suaminya, ia masukkan sendok berisi nasi ke dalam mulutnya. Alisa menunggu reaksi suaminya saat mencoba masakannya. Isa nggak terlalu pintar masak, Bi, ucapnya ketika suaminya mengunyah nasi di dalam mulutnya. Atar menganggukkan kepalanya. Enak, ucapnya kemudian masukkan nasi lagi ke dalam mulutnya. Alisa begitu sangat senang saat melihat reaksi suaminya. Habib enggak nyenangin Isa kan, ucapnya. Atar menggelengkan kepalanya. Pria itu makan sarapan yang sudah disiapkan oleh istrinya.